lupa subscribe, bro. Suamiku, bangun. Kepalaku. Kenapa jadi sakit begini? Aku sudah buatkan bubur. Maaf ya, hanya bubur, tidak ada lauk. Beras kita tinggal sedikit, suamiku. Hah? Suami? Maafkan aku, suamiku. Aku tadi belum sempat cari makanan ke hutan. Hah? Tapi aku janji kok, nanti siang aku pasti cari lagi. Tolong jangan marah. Hah? Aku janji nanti malam kita pasti bisa makan. Tadi kan gua di hutan. Kok tiba-tiba ada di sini sih? Apa gua ditolong sama wanita ini? Tapi kenapa dia panggil suamiku? Gila. Tunggu. Lu siapa? Suamiku, jangan menakutiku seperti itu. Suamiku? Aku suamimu begitu? Iya, aku ini istrimu. Hah? Istriku? Maafkan aku, suamiku. Tolong jangan marah ya. Enggak mungkin. Gua pasti mimpi. Iya, gua pasti mimpi. Maaf suamiku, aku salah. Tolong jangan pukul aku, suamiku. Pukul? Lah, siapa yang mukul elu? Aku janji nanti aku masuk hutan lagi kok cari makanan. Tunggu. Saya nggak ngerti apa yang kamu omongin. Hah? Suamiku, apa kamu mabuk lagi semalam? Gua tadi malam masih di hutan. Kok bisa sampai di sini sih? Hutan? Iya, hutan. Apa kamu yang menolongku? Suamiku, tolong jangan mengigau lagi. Sebaiknya kamu makanlah bubur itu dulu. Bubur? Ini di mana sih sebenarnya? Kamu sekarang di rumah kita. Rumah? Astaga, atapnya udah pada bocor-bocor ini. Ini rumah apa kandang sapi sih? Maaf, rumahnya berantakan. Aku belum sempat bersihkan tadi kemarin. Maafkan aku, suamiku. Aku janji akan bersihkannya hari ini juga kok. Nggak usah. Kamu kenapa gugup gitu? Tidak apa-apa, suamiku. Kamu sakit? Kenapa dia sekarang perhatian ya? Apakah karena dia masih mengigau? Kenapa kamu diam? Aku takut kalau suamiku marah lagi. Hah? Marah? Iya, kemarin suamiku memukulku karena aku cuma dapat sedikit umbi. Hah? Aku benar-benar sudah berusaha kok, tapi aku hanya menemukan itu saja. Maafkan aku ya. Ya sudahlah, lain kali kalau bekerja itu jangan dipaksakan. Suamiku, Jadi tubuh ini dulu sering memukul istrinya. Wah, dasar manusia tak berguna. tubuh. Enggak. Lupakan aja. Mungkin dia masih mabuk dan mengigau ya. Makanya dia sebaik ini. Bajingan juga ternyata pemilik tubuh ini. Istri secantik begini malah dipukul. Tolol. Tunggu sebentar, aku ambilkan buburnya ya. Iya, boleh. Bubur ini buat kamu aja. Tidak, ini kan buat kamu dulu, suamiku. Terus, lu mau makan apa? Kau bicara apa, suamiku? Kenapa wajahnya mirip sama Nadia? Apa gue beneran mimpi ini? Kalau boleh tahu, namamu siapa? Suamiku, apa kamu lupa namaku juga? Aku ini Alana, istrimu. Alana. Suamiku, sebaiknya kamu makan dan istirahat saja dulu. Aku mau ke hutan cari makanan lagi. Tunggu. Gua, maksudnya saya sering mukul kamu. Kalau kau sedang mabuk, iya. Kau sering memukulku. Sialan. Maafkan aku, suamiku. Aku salah bicara. Bukan. Maksudnya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kenapa tiba-tiba suamiku begitu lembut ya? Dan baik sama aku. Baru kali ini aku dengar dia tidak marah saat dia bangun. Identitas terkonfirmasi. Hah? Ini muncul lagi. Nama Liang Wei. Status miskin, pemabuk, dan penjudi. Transfer selesai. Judi, mabuk, hutang, hidup apaan ini? Tolol banget. Tantangan membuat Alana bahagia 100% akan membuka reward utama. Kenapa bisa begitu?
Suamiku, kau bicara dengan siapa? Tidak apa-apa. Aku cuma mengigau. Iya, mengigau. Peringatan, poin dikurangi menjadi -8. Jangan menarik perhatian berlebihan karena bisa mengurangi poin. Waduh, gua beneran masuk ke masa lalu ini. Enggak. Gua harus cari bunga itu. Gua harus bawa bunga itu sebelum terlambat. Iya. Tapi bagaimana caranya keluar dari sini? Au! Liang Wei, ternyata kau sembunyi di sini. Hah? Siapa lagi nih? Tuan Bao, tunggu dulu. Kami belum punya uang sekarang. Diam kau. Siapa kamu? Siapa kamu? Jangan pura-pura tidak kenal. Sekarang bayar hutangmu. Kalau tidak, istrimu sebagai gantinya yang aku tangkap. Ternyata dia tidak berubah. Sekarang malah mau menjualku. Hah? Hutang apa? Yang macam-macam lo. Kau pikir aku lupa? Hah? Tidak usah banyak alasan. Pengawal, bawa istrinya. Suamiku, tolong aku. Ayo cepat jalan. Harumnya. Ini bagian saya ya, Bos. Ini bagian saya dulu. Sialan. Tunggu. Jangan sentuh dia. Hah? Sejak kapan pecundang sepertimu berani melawan aku? Gua bilang jangan sentuh dia. Atau kakimu gua patahin. Mau? Hah? Patahkan kakiku. Liang Wei, kau mabuk lagi atau memang sudah bosan hidup? Hah? Selesai sudah. Kalau dia melawan Tuan Bao sekarang, pasti kita akan dibunuh. Hah? Kok gua bisa dengar isi hati Alana? Gendut, emang berapa banyak utangku sama kau? Wow, jadi akhirnya kau mau bayar juga ya? Baiklah. Total hutangmu 12 tael perak. Apakah kau mampu membayarnya? Tael? Mata uang apa ini? 1 tael perak setara upah pekerja 1 bulan. Hah? Setara 1 bulan kerja? Waduh. Kenapa? Kau mampu bayar tidak? Siapa bilang? Cuma 12 tael perak saja. Hah? Kau kerasukan setan ya? Mana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Kecuali kau menjual istrimu. Itu pun harga istrimu masih di bawah 12 tael perak. Nggak percaya. Sekarang kasih saya waktu 3 hari. Saya akan lunasi semuanya. Suamiku, jangan gegabah. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Itu mustahil didapatkan hanya dalam 3 hari saja. Suara isi hati Alana kedengaran lagi. Gila. 3 hari kau bilang? Biasanya kau hanya bisa menangis kalau dengar jumlah hutangmu. Ya orang bisa saja berubah kan? Jadi jangan sering-sering anggap remeh kemampuan seseorang. Ngerti? Sejak kapan sampai sepertimu bicara begitu? Benar-benar gila dan aneh kau. Iya terserah. Pokoknya datang 3 hari lagi. Kau datang ke sini untuk ambil uangnya. Baiklah. Aku beri kau waktu 3 hari. Tapi kalau kau gagal bayar, aku akan membawa istrimu ke rumah hiburan tambang. Apakah kau dengar itu, Liang Wei? Tidak, aku tidak mau. Aku lebih baik mati daripada jadi wanita penghibur. Skill pasif aktif. Aura tekanan level 1. Skill pasif? Apa itu? Skill pasif aktif adalah skill bicara yang dapat membuat lawan merasa segan. Apakah ingin dipasang sekarang? Ya udah pasang sekarang. Skill berhasil diaktifkan. Sekarang lepaskan istriku. Hah? Kenapa? Kenapa orangnya berbeda? Apa dia benar-benar kerasukan setan? Tidak mungkin. Baiklah, aku kasih kau waktu 3 hari. Nah begitu. Ini baru namanya penagih hutang yang baik. Sudah, sana pergi. Tapi ingat baik-baik, Liang Wei. Kalau kau coba kabur dari desa, aku akan potong kakimu. Iya. Gua nggak akan kabur cuma gara-gara duit segitu doang. Apakah kamu mendengarnya, gendut? Pengawal, ayo pergi. Astaga, gua beneran masuk dunia aneh. Aduh, gimana nih? Cari uang 12 tael dalam 3 hari? Aku harus dapat dari mana? Aduh. Suamiku, Iya. kenapa hari ini kau berbeda sekali? Berbeda bagaimana? Biasanya kau akan langsung marah, lalu memukulku karena tidak bisa membayar hutang. Oh, soal itu ya lupakan saja. Hah? Mulai sekarang saya nggak bakal mukul kamu lagi, ya? Apakah aku sedang bermimpi? Apa suamiku benar-benar berubah? Anjir, kedengeran lagi. Tapi asik juga ya.
bisa dengar isi hati orang. Selamat, kebahagiaan target meningkat. Wah. Bonus awal terbuka. Pilih hadiah pemula. 1. Pancing modern legendaris. Ikan lebih mudah didapat. Wah. 2. Benih kentang super. Benih pilihan anti gagal panen. Wah. 3. Storage system. Ruang penyimpanan rahasia tanpa batas. Wah. 4. Pistol modern. Isi peluru 12 Ada pistol butir. segala. 5. Sarung tangan bela diri. Refleks dan kekuatan meningkat. Wah, Suamiku kenapa melihat ke atas terus ya? Apa dia benar-benar sakit? iya saya baik-baik aja. Hah? Waduh, bukan. Maksudku, saya cuma sedang berpikir cara cari uang cepat. Oh. Tuan, silahkan memilih hadiah. Iya, bentar. Kalau pilih pistol, bahaya sih. Kalau penyimpanan, berguna juga buat nyimpan barang. Tapi barang gua kan belum ada. Tapi kalau pilih benih, panennya kelamaan. Waduh, gimana nih? Di desa kelaparan kayak gini, ikan pasti mahal kali ya. Mbak, gua pilih pancing modern legendaris. Cepat. Pilihan dikonfirmasi. Item berhasil diterima. Pancing modern legendaris telah dikirim ke depan rumah. Depan rumah, goblok. Keunggulan, ikan lebih mudah didapat, hasil tangkapan meningkat. Wah, gila. Luar biasa juga ini sistem. Suamiku, kenapa kau terlihat senang sekali? Alana sini, ayo kita keluar bentar. Keluar? Iya, ada sesuatu yang mau saya tunjukin. Sesuatu apa? Udah ikut aja dulu, ya. Nanti juga kau lihat sendiri. Baik suamiku. Aku kaya. Suamiku, itu benda apa? Tenang saja, mulai hari ini kita nggak bakal kelaparan lagi. Dan mulai hari ini juga di desa ini, saya akan jadikan kamu sebagai ratu tercantik di desa ini. Gimana? Apa kau sedang bercanda suamiku? Siapa yang bercanda? Aku serius. Kalau begitu, ayo kita cari uangnya. Ya ayo suamiku. Ayo sini aku gendong. Jangan suamiku, nanti kamu tidak kuat. Nggak usah malu-malu. Kau kan istriku. Ya Tuhan, semoga ini bukan mimpi. Baru kali ini aku merasakan kebaikan suamiku. Misi baru, dapatkan 12 tail dalam 3 hari. Reward, item modern acak ditambah 20 poin. Dan petunjuk letak bunga aji sangkana. Petunjuk bunga aji sangkana? Ternyata bunga itu ada di zaman kuno ini. Pantas saja susah banget dicarinya. Gelo. Jika misi gagal, Alana akan diambil penagih hutang. Ini sistem mobilnya ngancem banget dah. Ayo sini aku gendong. Jangan suamiku, nanti kamu tidak kuat. Nggak usah malu-malu. Kau kan istriku. Ya Tuhan, semoga ini bukan mimpi. Baru kali ini aku merasakan kebaikan suamiku. Misi baru, dapatkan 12 tail dalam 3 hari. Reward, item modern acak ditambah 20 poin. Dan petunjuk letak bunga aji sangkana. Petunjuk bunga aji sangkana? Ternyata bunga itu ada di zaman kuno ini. Pantas saja susah banget dicarinya. Gelo. Jika misi gagal, Alana akan diambil penagih hutang. Ini sistem mobilnya ngancem banget dah. Ini adik ipar cantiknya kebangetan dah. Gua udah kayak hidup di drama Cina ini. Yowes lah, terima nasib. Kakak, tujuanku datang hari ini bukan untuk cari masalah dengan suami pemalasmu ini. Buset dah, emang sampah banget si Liang Wei ini di mata warga. Tapi tenang bre, gua bakal ubah hidup lo sebelum gua balik nanti. Ya. Lalu, untuk apa kau datang jauh-jauh ke desa ini, Hinata? Apa kakak lupa hari ulang tahun ayah? 3 hari lagi ayah akan mengadakan perayaan ulang tahunnya dan menyuruh aku menjemput kakak hari ini. Memori host terpicu, identitas terkonfirmasi. Ayah Alana dan Hinata adalah Panglima Perang Kekaisaran Langfang, Panglima Tongfang. Tompang. Kayak pernah dengar nama itu dah. Buset dah. Jadi mertua gue mau setel peran kerajaan dong. Anjir, serem banget cuy. Sebenarnya ayah sangat merindukan kakak. Bahkan ayah sering sakit-sakitan karena terus memikirkan keadaan kakak di sini. Tapi harga diri ayah terlalu tinggi untuk menjemputmu sendiri setelah kakak memilih menikah dengan si pemalas ini. Buset dah, ember banget mulut ipar gue ini. Awas lu ya, gue balas lu ntar.
Iya, aku paham. Ayah pasti marah karena aku meninggalkan keluarga demi menikah dengan Liang Wei. Tapi sekarang kami sedang punya masalah besar, Hinata. Tentu saja ayah marah, Kak. Seluruh kerajaan tahu putri panglima perang memilih hidup miskin bersama penjudi desa yang kerjaannya mabuk dan berutang di mana-mana. Dina pelan-pelan ternyata rasanya lebih sakit ya. Hah? Kau masih bisa bercanda setelah membuat hidup kakakku menderita seperti ini? Oke. Yang berlalu biarlah berlalu adik iparku. Tapi sekarang gua serius mau berubah demi Alana. Dan gua bakal bikin dia jadi wanita paling beruntung di dunia ini. Apa kau dengar itu adik ipar? Cara bicaramu benar-benar berbeda dibanding sebelumnya. Apa kau sedang mabuk lagi ya? Waduh, jangan sampai ketahuan kalau gua bukan Liang Wei. Peringatan, jangan terlalu menarik perhatian. Jika ketahuan, misi akan gagal. Saya udah berhenti minum adik ipar. Kak, ikutlah kembali ke istana sementara waktu. Setidaknya datang menghadiri ulang tahun ayah. Meskipun ayah keras kepala, sebenarnya dia sangat mengkhawatirkan kakak. Tapi sekarang kami sedang punya masalah besar, Hinata. Aku tahu, hutang suami pemalasmu ini kan, Kak? Kau tahu soal itu. Seluruh desa sudah membicarakannya, Kak. Bahkan Bau berniat menjual kakak kan ke rumah hiburan tambang jika Liang Wei gagal membayar hutangnya. Dan yang paling membuatku marah, kakakku yang dulu hidup seperti putri kerajaan, sekarang hidup tidak layak di rumah rakyat seperti ini. Itu semua gara-gara kau, Liang Wei. Kerjaanmu cuma mabuk dan memukul kakakku. Dasar sampah. Dengerin, gua bakal lunasin hutang itu dalam 3 hari. Dan gua bakal bikin Alana hidup lebih baik mulai sekarang. Jangan natap gua begitu dong. Nanti kamu jatuh. Nggak jadi. Tatapan pria ini benar-benar berbeda dari Liang Wei yang dulu. Target Hinata menunjukkan respon positif. Lah, respon positif. Ya nggak bisa dipungkiri sih. Hari ini gua emang kelihatan ganteng. Target spesial terdeteksi. Hinata, interaksi dengan target akan mempercepat perkembangan host. Tunggu dulu. Dia kan adik ipar gua sendiri anjir. Tapi kalau harus gitu ya boleh lah. Suamiku, kau kenapa lagi? Enggak. Gua masih normal. Tidak ada yang bertanya apakah kau normal atau tidak. Aneh sekali. Maksud gua sehat. Sehat jasmani dan rohani. Ya ampun, kasihan sekali kakakku harus jadi istri pria paling aneh di kerajaan ini. Liang Wei, kenapa kau terus melihat udara kosong seperti orang kerasukan roh gunung? Enggak kok, gue cuma lagi mikir masa depan. Aneh sekali, baru kali ini aku melihatmu memakai otak. Hinata, jangan begitu. Suamiku benar-benar sedang berusaha berubah sekarang. Kakak, kamu terlalu mudah percaya pada orang. Ya wajar lah dia percaya sama gue. Karena mulai sekarang, gue emang bakal berubah. Kalimatmu terdengar lumayan bagus, tapi sayangnya rumahmu hampir roboh. Ya minimal, rumah gue punya ventilasi alami, menyatu langsung dengan alam. Ini adik ipar hampir ketawa, Cok. Target Hinata menunjukkan respon positif. Baiklah, besok pagi kereta kerajaan akan kembali ke desa ini. Jika kakak berubah pikiran, aku akan membawa kakak kembali ke istana menemui ayah. Tapi aku tidak bisa meninggalkan suamiku di sini sendirian. Bahkan setelah semua penderitaan ini, kau masih memilih tetap di sisinya, Kak. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku kembali menjadi pria yang bisa kupercaya. Waduh istriku, jangan bikin hati gua aneh begini dong. Aku jadi berbunga-bunga. Sudah lama aku tidak melihat senyuman kakakku setenang itu. Jangan ngomong serius gitu dong. Gua jadi malu sendiri. Wah, Tuan Putri bangsawan, ternyata lapar juga ya. Karena perjalanan jauh, aku belum makan sejak pagi. Itu normal. Oh ya? Ya udah kalau begitu, kalian berdua ikut gua ke sungai ya. Sungai? Iya sayang, sekalian gua mau buktiin kalau hidup kita bakal berubah mulai hari ini. Ayo kita jalan. Jangan bilang kau mau memperlihatkan pertunjukan aneh lagi. Santai aja adik ipar. Kali ini gua bakal bikin kalian melongo. Lihat aja nanti. Suamiku terlihat semangat sekali hari ini. Ayo cepat.
Liang Wei, sebenarnya benda aneh apa itu? Bentuknya bahkan tidak mirip alat pancing biasa. Rahasia lelaki tampan. Menyebalkan sekali. Kau pikir dirimu tampan? Astaga adik ipar, kata-katamu lebih mematikan dari panah kerajaan. Tajam banget. Ya Tuhan, suamiku benar-benar berubah. Biasanya jam begini dia hanya bisa marah-marah dan mabuk. Pria ini kenapa terasa jauh lebih percaya diri dibanding sebelumnya? Jangan natap terus begitu dong. Nanti gua jadi malu. Hah? Siapa yang melihatmu? Santai aja kali. Dasar aneh. Nah, sekarang kalian lihat baik-baik. Aku harap ini bukan pertunjukan bodoh lagi. Santai. Sebagai calon pria terkaya di desa ini, gua harus mulai tampil keren dari sekarang. Hah? Kaya? Kau bahkan belum punya baju bagus. Fokus ke pancinya aja bisa nggak sih? Sudah lama sekali aku tidak melihat kakak tertawa seperti itu. Itu tadi suara apa? Kampungan. Apa? Maksud gua peralatan ini sakti. Cara bicaranya benar-benar aneh. Wah, cepet banget. Woi, tarikannya kuat banget anjir. Wah, ikan besar ini. Mantap. Suamiku, hati-hati. Iya sayang. Ayo cepat tarik, dasar pemalas. Bantu dikit napa? Jangan ngomel mulu lu di situ. Bukannya tadi kau sangat percaya diri? Iya gua nggak nyangka ikannya bakal segede monster begini. Wah, Ikannya besar sekali. mustahil. Wah, benar-benar sakti. Tidak mungkin, alat pancing biasa tidak mungkin bisa seperti itu. Nah, gimana? Cocok nggak kalau mulai sekarang kalian panggil gua Raja Sungai Selatan? Nama paling bodoh yang pernah aku dengar. Ya, setidaknya sekarang lelaki tampan ini bisa kasih makan kalian. Kenapa dia terlihat jauh lebih berwibawa dibanding sebelumnya? Apa dia benar-benar berubah? Target Hinata menunjukkan peningkatan ketertarikan dengan host. Weh, jangan ketarik beneran dong. Wah, suamiku hebat sekali. Kalau bisa begini terus, kita pasti bisa hidup cukup. Itu sudah pasti istriku. Ya udah, ayo kita pulang. Iya, suamiku. Ayo Hinata. Iya kak. Aku bersumpah, tadi ikan-ikan itu seperti meloncat sendiri. Benar-benar sakti Tuan Liang Wei ini. Iya, bahkan nelayan desa pun tidak pernah menangkap ikan sebanyak itu dalam sehari. Wah, benar-benar sakti Tuan Liang Wei ini. Benda itu bukan benda biasa. Dari mana pemalas itu mendapatkan benda sesakti ini? Mantap, besok gua bisa jual ikan dulu buat modal hidup. Host berhasil meningkatkan status ekonomi awal. Host mendapatkan kesempatan undian acak. Apakah host ingin menggunakannya sekarang? Nah gitu dong, sekali-kali kasih notif yang bikin semangat. Tapi nanti aja dah, gua lagi sibuk. Suamiku benar-benar berbeda ya sekarang. Wah, sepertinya Tuan Putri sudah sangat lapar ya. Suamiku, jangan mengejek Hinata terus, nanti dia marah. Oke sayang, Kalau kalian masih membahas itu, aku akan pulang sekarang juga. santai aja kali. Baiklah, hari ini gua bakal masak spesial buat kalian semua. Kita makan enak malam ini. Kau bisa memasak? Jangan remehkan lelaki seperti saya ya. Gua ini multi talenta, tahu nggak lu? Suamiku, sejak kapan kau bisa memasak? Anjir, gua ditanya lagi. Liang Wei asli ini bisa masak nggak sih? Gua harus jawab apa? Saran, jawab dengan percaya diri. Bakat terpendam lelaki tampan memang kadang mengejutkan. Kenapa setiap dia bicara aku jadi ikut pusing? Kakak, apa kita bisa bicara sebentar di luar? Oh, suamiku, bolehkah aku bicara sebentar dengan Hinata di luar? Oh iya boleh sayang. Terima kasih suamiku, aku janji hanya sebentar saja. Lu pikir gua kagak tahu? Lu mau gosip gua kan? Lu pikir gua kagak denger isi hati lu? Enak aja. Kak, kau benar-benar tinggal di tempat seperti ini selama ini? Awalnya memang terasa sulit, tapi selama bersama orang yang kucintai, aku akan mencoba bertahan. Kakak, bukankah si pemalas itu sering memukulmu? Apa kau masih menganggap dia cinta sejatimu? Dia itu hanya sampah, Kak. Sampah, pantat lu sampah. Adik, apa kau tidak melihatnya sendiri?
Dia sekarang berubah menjadi sosok yang lebih baik. Istri gua nih, istri idaman bro. Selalu ngebelain suaminya. Mantap istriku. Tapi kak, kakak harus kembali dulu ke istana. Ayah juga sedang sakit. Dia terus menyebut nama kakak. Apa? Ayah belum sembuh? Iya kak, semua tabib di istana sudah menyerah. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ayah. Ayah, Sakit. Wah ini bisa jadi kesempatan gua dong. Bisa ngobatin mertua gua. Wah boleh coba tuh. Kalau bisa gua sembuhin, gua mungkin bakal jadi orang terpercaya nih. Iya. Oke. Gua coba. Harus aku akui, rasanya lumayan. Jauh lebih enak daripada masakan koki istana yang terlalu banyak bumbu. Bilang aja enak banget. Gak usah malu-malu ah. Kan kita keluarga. Keluarga, kata itu terasa aneh keluar dari mulutnya. Tapi entah kenapa rasanya tidak salah. sudah aku bilang kan Hinata, suamiku memang hebat. Mulai besok kamu gak boleh kerja berat-berat lagi ya. Cuci baju, bersih-bersih atau ke hutan. Semuanya biar gue yang kerjain. Ya. Loh, tidak bisa begitu suamiku. Kalau kau yang kerja, nanti kau kecapean. Lagi pula aku sudah biasa kok, jadi biar aku saja ya yang kerja. Gue yang bakal cari uang dan gue janji dalam waktu dekat tangan halusmu ini bakal kembali seperti dulu. Kayak tangan putri kerajaan yang sebenarnya. Ya. Kenapa dia bisa jadi berubah drastis begini? Apa karena cuma takut ayah? Atau ada alasan lain? Kalau benar dia berubah, kenapa perasaanku masih tidak tenang? Analisis target Hinata, ketertarikan tinggi, kewaspadaan sedang. Saran, pertahankan peran dan jangan beri kesempatan untuk dicurigai lebih lanjut. Iya, gue paham. Ribet banget sih sistem ini. Kayak punya pacar aja harus ditebak-tebak perasaannya. Jangan muncul lagi kalau belum gue panggil. Ngerti nggak? Kakak, memang berapa banyak uang yang kau pinjam dari si kurcaci itu? 13 tel perak. Itu jumlah yang sangat besar untuk ukuran warga desa. Bahkan gaji 1 tahun prajurit istana pun belum tentu sebanyak itu. Kau benar-benar sampah, Liang Wei. Kau mempertaruhkan keselamatan kakakku hanya demi judi dan minuman keras. Gue tahu dosa gue banyak banget sama dia. Tapi tenang, 3 hari lagi pas ulang tahun bapak lo. Maksudku ayah mertua. Gue bakal lunasin semuanya. Santai. Dengan cara apa? Menjual ikan. Kau pikir ikan sebanyak itu cukup untuk membayar 13 keping perak? Jangan bermimpi. Besok pagi kakakku akan kubawa pulang. Biar aku yang urus hutang itu sebagai bayaran agar nama keluarga kami tidak tercoreng oleh hutangmu. Tidak Hinata, jangan. Kalau aku bayarkan hutang itu, orang desa bakalan bilang kalau aku kembali meminta-minta kepada ayah. Aku tidak mau. Aku mau selesaikan masalah ini sendiri bersama suamiku saja. Aku yakin suamiku bisa kok, iya kan suamiku? Iya. Bisa. Denger ya adik ipar. Gua tahu sekarang lu masih nganggap gua sampah, pengangguran, pemalas, dan segala macam makian lain dah. Gua terima semua itu. Tapi gua hanya butuh waktu 3 hari aja. Kalau dalam 3 hari gua nggak bisa lunasin utang itu, lu boleh bawa Alana pergi. Dan gua bakal pergi sejauh-jauhnya supaya kalian gak perlu lihat muka gua lagi. Kau serius? Iya serius. Gua janji sama diri gua sendiri, sama Alana, dan sama elu. Baiklah, aku beri waktu 3 hari. Tapi ingat, jika kau gagal jangan harap kau bisa melihat kakakku lagi. Bahkan nyawamu pun mungkin tidak selamat dari kemarahan ayahku. Waduh, bisa-bisa gua mati konyol di zaman kuno. Enggak. Gua harus cari alasan. Iya. Santai aja adik ipar. 3 hari lagi gue pasti bayar, ya. Sudah malam, kita harus istirahat. Loh Hinata, kau mau bermalam? Lalu kau dan pengawalmu mau tidur di mana? Rumah ini kan cuma punya 1 kamar dan ruang tengah ini saja. Gue tidur di dapur belakang aja, biar kalian semua tidur di dalam. Lagi pula, udara malam ini enak, cocok buat lelaki tampan kayak gue untuk merenungi nasib, ya. Tidak, aku tidak setuju. Nanti kau masuk angin dan digigit serangga suamiku. Udah dengerin aja sayang, gue kuat kok. Sekarang istirahat ya. Udah sono.
Dia benar-benar berubah sampai-sampai terlalu berubah menurutku. Sebenarnya apa yang terjadi dengan dia? Edan. Dasar sistem sialan. Nempatin gua di badan pemalas, punya hutang banyak, musuh banyak, mertua panglima perang serem. Malah dikasih misi mustahil juga. Sistem, muncul lu sekarang. Kau tidak perlu khawatir, kita punya undangan acak yang belum dipakai. Apakah ingin menggunakannya sekarang? Langsung buka sekarang juga. Gue butuh cara cepet cari uang banyak dalam waktu singkat. Selamat, Anda mendapatkan keterampilan pengetahuan obat-obatan langka dan tanaman berguna. Wow, ini keren banget. Anda kini dapat mengenali segala jenis tanaman, rempah, dan bahan obat yang berharga tinggi di dunia ini. Jadi gue tahu mana tanaman yang mahal harganya gitu. Tepat sekali, di perbatasan hutan desa ini terdapat tanaman rambut naga, bahan utama obat penyembuhan luka dan penambah tenaga dalam. Harga satu karungnya bisa mencapai 200-an keping tel perak. Nah kan, Tuhan benar-benar gak tidur. Besok pagi-pagi banget gue langsung ke hutan dah. Sekalian bawa hadiah buat mertua yang lagi sakit. Nah ini baru rencana keren. Kenapa dia senyum-senyum sendiri? Pria ini semakin lama semakin penuh teka-teki. Tapi entah kenapa aku mulai percaya, walaupun hanya sedikit saja, kalau dia benar-benar bisa merubah nasib kakakku. Iya iyalah, kalau perlu lu juga gue jadiin istri. Lihat aja nanti, lu bakal kelepek-kelepek di depan gua lu. Angin sepoi-sepoi, bau tanah basah, mantap. Hari ini, hari pembuktian. Let's go. Suamiku, kau mau pergi kemana pagi-pagi begini? Itu, gua mau cari sesuatu di pinggir hutan, cari tambahan pemasukan buat lunasin hutang kita. Tenang aja. Tapi pinggir hutan itu berbahaya suamiku. Banyak binatang buas dan orang jahat di sana. Jangan pergi, aku takut kalau nanti terjadi sesuatu padamu suamiku. Mencari apa? Jamur liar? Kayu bakar? Atau kau berniat kabur diam-diam pagi-pagi begini? Kalau kau kabur, kau pikir kami tidak akan mengejarmu? Wah, curiganya nggak main-main nih, adik ipar. Kabur buat apa coba? Bukankah gua udah berjanji buat cari uang? Gua mau cari tanaman obat langka. Katanya sih laku mahal di pasar kota. Kalau ketemu, lumayan kan? Tanaman obat? Kau bahkan tidak bisa membedakan rumput biasa dengan tanaman obat. Jadi jangan berpura-pura pintar. Kau mau mati sia-sia di hutan. Dengar ya, percaya sama gua satu kali ini aja. Gua bakal balik bawa barang itu yang nilainya jauh lebih mahal daripada ikan kemarin. Nanti kalau gua balik, lu bakal kaget. Tapi suamiku... Udah sayang, nanti kalau ada apa-apa, gua bisa jaga diri kok. Gue ini kan suami idaman. Masa nggak bisa ngelindungin diri sendiri? Dasar keras kepala. Sudahlah, biarkan saja dia pergi. Kalau dia terluka atau tidak membawa apa-apa, itu bukti kalau ucapannya hanya angin lalu. Jangan khawatirkan aku ya adik ipar. Nanti gua bawain oleh-oleh juga kok buat lu. Siapa tahu jadi berkat. Terus lu cepet dapat jodoh. Siapa yang khawatir? Pergi saja kau, dasar mulut pembohong. Iya. Gue berangkat dulu. Deteksi lokasi. Jarak ke lokasi tanaman rambut naga 1,5 km ke arah barat daya yaitu di tepi hutan. Peringatan, wilayah itu agak berbahaya, sering dilewati binatang buas dan perampok jalanan. Tenang aja, gua kan punya sistem. Masa bakal mati dimakan harimau? Nanti kalau ada apa-apa, lu yang tanggung ya. Semoga kau selamat dan berhasil suamiku. Apa dia benar-benar bisa menemukan sesuatu yang berharga? Atau dia hanya mencari pelarian? Entahlah, tapi jangan harap itu bisa membuatku tidak bisa berhenti mengawasimu, Liang Wei. Nah, ini mungkin tempatnya nih. Peringatan, terdeteksi kehadiran makhluk berbahaya di dekat lokasi. Iya. Biasa aja kali, lu kan sistem canggih. Ya kasihlah gua kemampuan deteksi bahaya gitu dong. Kemampuan mata mengintai diaktifkan. Anda bisa melihat jejak dan tanda bahaya yang tidak terlihat mata biasa.
Wah anjir, canggih banget sumpah. Tanda kehadiran tanaman rambut naga semakin kuat, 500 meter lagi. Hehehe, gue bakal kaya ini mah. Kalau gue kaya di zaman kuno, wah bisa-bisa istri gue bisa 10 bisa. Hehehe, tapi ya nggak mungkin lah. Tugas gue kan cuma nyari bunga aji sangkana buat Nadia. Let's go. Wah, nah itu dia rambut naga. Gila, jumlahnya banyak banget. Ada ratusan rumpun di sini. Wah, mantap. Waduh, ada tamu tak diundang. Besar banget anjir. Terdeteksi ular hijau emas. Racunnya bisa mematikan saraf dalam 10 menit. Ketahanan tubuh Anda sedang tidak cukup untuk melawannya. Saran, menyingkirlah dengan tenang. Lari kata lo, nggak asik dong. Lu punya barang apa yang bisa dipakai buat ngusir dia? Cepat. Mengakses inventaris. Kamu memiliki sisa 1 titik keterampilan. Apakah ingin menukar dengan minyak pengusir hewan buas? Tukar, langsung tukar sekarang. Siap-siap lo. Ah! Boleh juga nih ramuan. Tapi baunya emang gila banget sih. Kayak apa ya? Kayak campuran bawang sama tai sapi. Ya bodo amat dah. Yang penting dia pergi. Wah, 1 keranjang penuh. Ini pasti nilainya jauh dari 200 keping perak ini. Kerja bagus. Nilai barang ini diperkirakan mencapai 500 keping perak di pasar resmi. Wah, gila. Gak cuma lunas hutang, gua juga bisa beli tanah ini, benerin rumah, bahkan beli baju baru buat Alana. Iya. Tapi hati-hati, di depan jalan pulang ada 3 orang bandit yang mengintai. Mereka melihatmu masuk ke sini dan mengiramu membawa barang berharga. Ada yang mau cari masalah? Ya udah pas banget, gua lagi pengen ngelampiasin emosi gua. Lihat, siapa yang lewat? Bukankah ini Liang Wei si pemalas desa itu? Kirain siapa? Ngapain kau ke hutan bawa keranjang berat? Pasti ada barang bagus di dalamnya kan? Serahkan saja pada kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami akan mencabut nyawamu. Wah, pagi-pagi udah ada sampah berserakan di jalan. Ganggu pemandangan banget sih. Berani kau bilang kami sampah? Ayo rampas semua barangnya dan beri dia pelajaran. Serang! Wah, anjir, sistem. Cepetan kasih kekuatan dong. Jangan sampai gua jadi sapi kurban. Keterampilan kungfu dasar diaktifkan otomatis. Gerak tubuh Anda dipercepat 200%. Waduh, badan gua ringan banget. Ya udah. Ayo kita berkelahi. Hati-hati di jalan, jangan lupa pakai masker. Nah, ini baru kehidupan yang seru. Sekarang saatnya pulang dan bikin semua orang melongo. Termasuk si adik ipar galak itu. Iya, tapi cantik. Sudah hampir sore. Hinata, bagaimana kalau dia tidak kembali? Hutan leluhur itu kan bukan tempat orang biasa. Banyak binatang buas di sana. Aku jadi sangat khawatir. Kakak, tenanglah. Ingat siapa dia kan? Dia yang aku kenal dulu hanyalah seorang penakut, yang bahkan takut berjalan di malam hari kan? Kemungkinan besar dia sekarang bersembunyi di semak-semak karena ketakutan, atau malah tersesat dan sedang menangis mencari jalan pulang. Kakak, jangan berharap terlalu tinggi. Nanti kau yang kecewa. Kau salah, Hinata. Suamiku sudah berubah. Apa kau tidak lihat caranya menatapku kemarin malam? Dia itu sudah bukan Liang Wei yang dulu. Tapi kak, dia itu... Suamiku, akhirnya kau datang juga. Apa yang dia bawa itu? Tapi kenapa pakaiannya jadi robek-robek begitu? Suamiku, kenapa pakaianmu robek-robek begini? Apa kau terluka, suamiku? Terluka. Enak aja. Gua cuma hampir dimakan harimau kecil. Tapi dengan kekuatan tersembunyiku, harimau itu ketakutan hingga nyasar 2 kali dan hampir jatuh ke jurang.
Wah, kau hebat sekali suamiku. Tapi, kenapa pakaianmu robek-robek begitu? Seperti bekas cakaran harimau. Oh, pertanyaan yang bagus. Kenapa pakaianku robek-robek kata lo? Asal kau tahu, tadi bukan hanya harimau yang mengadangku, tapi puluhan orang penjahat juga ikut mengadangku. Tapi saat gua mengeluarkan ilmu pamungkas yang bernama ajian pentol sapi, semuanya kabur kocar-kacir. Nah, karena ilmuku terlanjur keluar, makanya badanku membesar. Dan pakaianku ini tidak bisa menahan betapa kuatnya kekuatanku ini. Ajian pentol sapi? Wah, kau hebat sekali suamiku. Ajian pentol sapi? Ilmu macam apa itu? Atau jangan-jangan kau hanya membual saja, Liang Wei? Membual? Enak aja lu. Udahlah gue capek. Percuma juga gue jelasin kalau lu gak percaya. Tapi tunggu dulu. Kalian berdua, lihat apa yang gue bawa ini. Memangnya itu apa suamiku? Mungkin yang kau bawa itu rumput liar saja, Liang Wei. Kau kan tidak bisa membedakan rumput liar dengan tanaman obat. Buset. Coba lu perhatikan baik-baik. Ini namanya bunga rambut naga. Ngerti nggak lo? Tanaman liar. Bunga rambut naga? Tanaman ini hanya tumbuh di tanah beracun di bagian terdalam hutan. Bagaimana bisa kau mendapatkannya? Tadi kan gue udah bilang, kalau gue itu punya ilmu pentil sapi, ilmu pamungkas yang serbaguna. Udah, ayo kita ke pasar dulu buat lunasin hutan sama si tuyul. Sayang, siapin baju pengganti ya. Iya suamiku. Gue mandi dulu. Kedengarannya aneh. Tapi apakah dia memang memiliki ilmu pentol sapi? Tapi tidak mungkin. Pecundang sepertinya bisa mendapatkan bunga rambut naga kalau tidak punya keahlian itu. Nah, kita udah sampai. Wah, rame sekali. Suamiku boleh tidak kalau aku beli sedikit beras dan daging untuk makan malam nanti? Ya boleh dong. Dulu gue udah jadi beban terus kan sayang. Nah sekarang waktunya gue balas kebaikan lu sayang. Harga bunga ini tuh nilainya lebih dari 500 tel perak. Dan itu artinya kita bisa lunasi hutang. Rumah juga bisa dibenerin. Dan juga kamu bisa makan enak setiap hari sayang. Pakai baju bagus. Pokoknya semua keinginanmu gue kabulin. Tenang aja. Terima kasih suamiku, kau baik sekali. Nanti malam aku mau memberimu hadiah khusus suamiku. Tapi hari ini kan kita akan ke istana sayang. Gimana tuh? Hah? Kau serius mau ikut ke istana suamiku? Apa kau tidak takut sama ayah? Alah, ngapain takut? Lagian, gua mau ngobatin bapakmu yang lagi sekarat itu. Gua mau mengeluarkan semua racun yang ada di tubuhnya dengan bunga ini sayang. Kau tahu penyakit ayah? Itu kan rahasia istana. Bahkan banyak tabib kerajaan yang salah menduga tentang penyakit ayah. Bagaimana kau bisa tahu? Dan bagaimana kau tahu khasiat tanaman ini? Bukankah dulu kau bahkan tidak bisa membedakan rumput biasa dengan tanaman obat? Alah, tabib istana itu cuman beban doang. Masih kalah jauh sama gua. Lu kan tahu, gua punya ilmu pentol sapi serbaguna. Udah, ayo kita masuk. Iya, ayo suamiku. Menyebalkan sekali. Sehebat apa sih ilmu pentol sapi yang dimilikinya? Itu kan Liang Wei si pemalas. Berani-beraninya dia ke pasar lagi. Jangan-jangan dia mau mencuri ikan lagi. Tapi apa yang dia bawa itu terlihat berat sekali. Dia mau jual apa? Lihat, siapa yang datang? Ternyata ada sampah masuk pasar. Sungguh berani. Sekarang bayar hutangmu. Atau kau bawa kedua istrimu ini sebagai jaminan ya? Hei, enak saja kau bicara. Aku bukan istrinya. Tenang Hinata, jangan emosi. Sekarang, mari kita beri anak tuyul ini pelajaran. Gendut, gua datang ke sini buat lunasin hutangku yang tidak seberapa itu. Jadi, sekali lagi kau menghina istri-istriku, maka aku tidak segan-segan akan mencabut gigimu. Ngerti? Kau pikir kau ini siapa? Berani bicara begitu padaku? Cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, hari ini aku akan seret kau ke tiang pasar dan mencambukmu sampai mati. Lalu aku ambil istrimu. Sudahlah, tidak usah bicara panjang lebar. Mulutmu bau sekali. Sekarang, ambil saja gerobak yang kubawa itu dan isinya. Nilainya sudah jauh lebih dari cukup buat barang hutan 12 tel perak itu. Ya, sisanya buat kau saja. Buat beli manisan agar mulutmu tidak bau lagi. Tuan, itu daun rambut naga. Barang langka yang harganya selangit.
Hah? Harganya selangit? Ini tidak bisa dibiarkan. Para warga desa, dengar ini. Orang pengangguran, pemalas, dan miskin seperti Liang Wei mana mungkin punya barang semahal dan selangka ini? Dia pasti mencuri dari tempat suci atau dari kerajaan. Benar, dia pasti mencuri. Dia pasti kabur setelah mencuri. Kita harus tangkap dia, serahkan ke pengadilan, dan ambil barang bukti ini. Barang ini sudah jadi milik desa karena dia telah mencurinya. Berani-beraninya kau menuduh orang sembarangan. Apakah kau tabib kerajaan yang bisa menilai keaslian tanaman? Hah? Hei wanita sampah, ini demi keamanan desa. Kalau dia membawa barang curian, kita semua bisa kena masalah. Kecuali ada yang bisa membuktikan ini asli. Tapi siapa yang berani menjamin keaslian barang ini? Kau kalah, Liang Wei. Anak tuyul, kau memang jago ya bikin keributan. Tapi sebelum kau menuduh orang lain, lihatlah baik-baik. Daun rambut naga asli, kalau getahnya kena sinar matahari, akan memancarkan cahaya merah samar selama 3 detik. Coba kalian semua lihat. Bagaimana, Dut? Kau masih mau bilang ini barang palsu kan? Sekarang kau harus minta maaf di depan semua orang dan berjanji tidak akan pernah mendekat ke rumahku lagi atau menyebut nama istriku dengan mulut busukmu itu. Paham? Sialan kau, Liang Wei. Tunggu pembalasanku. Karena kau telah membuatku malu di depan banyak orang, maka aku akan membuat perhitungan denganmu. Tunggu saja. Ya sudah, sekarang urusan dengan si tuyul gendut itu udah selesai. Nah sekarang kita langsung berangkat ke istana aja sebelum terlambat. Tapi apa kau yakin suamiku? Iya sayang, gue yakin. Udah, ayo kita berangkat sekarang, sudah sore ini. Tunggu, kau jangan gegabah. Aku kesini hanya mau menjemput kakakku saja. Kalau kau ikut ke istana, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Kau pasti akan dihukum karena sering memukul kakakku. Hinata, kau bicara apa? Apapun yang terjadi, dia itu tetap suamiku. Lagi pula dia sudah berubah kan? Jadi tidak ada salahnya kalau dia ikut ke istana untuk meminta maaf pada ayah. Udah. Kalian berdua tenang aja. Gue bisa atasi semuanya kok. Kan gue punya ilmu pentul sapi yang serbaguna. Apa kalian lupa? Gimana sih? Ayo. Iya suamiku, aku percaya padamu. Ya udah, ayo kita berangkat aja sayang. Iya ayo suamiku. Menyebalkan sekali 2 orang gila ini. Ya sudah, kalau itu maumu, tanggung sendiri akibatnya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan. Wah. Buset, ternyata gini rasanya naik kereta kuda. Suspensinya kagak ada. Lama-lama bikin nencok juga ini. Kereta ini sangat nyaman sekali dikendarai ya suamiku. Nyaman. Iya suamiku, ini lebih lembut jalannya dan hanya ada sedikit guncangan saja. Iya, nyaman banget. Gimana kalau dia naik mobil? Mungkin bakal dia jadiin rumah tuh mobil. Oh ya, jarak ke istana sudah tidak terlalu jauh. Kita butuh istirahat dulu. Bagaimana? Oh iya. Sebaiknya kita mendirikan tempat istirahat di depan sana saja. Nanti subuh kita lanjutkan perjalanan lagi. Bagaimana? Boleh juga tuh. Aku sudah mengantuk. Boleh tidak aku tidur duluan? Iya sayang, nanti gue nyusul. Kamu tidur duluan aja ya. Iya suamiku, aku tunggu sebentar ya. Oke sayang. Tunggu ya. Iya suamiku. Boleh aku bertanya? Mau nanya apa? Apa kau serius bisa menyembuhkan ayahku? Iya serius lah. Santai aja lah. Penyakit ayahmu itu mudah disembuhkan kok. Memang kau masih meragukan kemampuanku? Hah? Tidak. Aku tidak meragukanmu. Tapi saya hanya ingin memberitahumu kalau istana telah mengadakan perlombaan. Siapapun yang bisa menyembuhkan ayahku, maka aku akan dinikahkan dengan orang yang bisa menyembuhkan ayahku itu. Wah, kalau gua bisa nyembuhin ayahmu, apa gua bisa jadi suamimu? Begitu? Iya, tapi jangan senang dulu. Karena masih banyak tabib di kerajaan ini yang jauh lebih hebat dari kau, Liang Wei. Alah, semua tabib di kerajaan ini bakal tunduk dengan kehebatanku. Lihat aja nanti. Tapi kalau gue yang menang sih, gue harus pikir-pikir dulu sebelum punya istri galak seperti kamu.
Kau terlalu percaya diri sekali, Liang Wei. Kau pikir aku tertarik padamu, ha? Sudahlah, aku mau tidur. Jangan marahlah calon istri. Jangan tidur dulu lah. Misi utama, menyembuhkan Panglima Tongfang. Hadiah utama jika misi berhasil, yaitu lokasi tempat bunga Aji Sangkana. Berarti kalau gue bisa nyembuhin bapaknya si Alana, gue bakal nemuin bunga sialan itu. Terus pulang ke dunia asli gue. Yes, gue juga udah kangen sama anak gue. Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba pucat sekali? Tidak apa-apa, cuma aku mikirin rencana besok. Di dalam sana, mereka semua membenci kita. Kau yakin berani, suamiku? Buset, jangan bikin parno gitu dong, Say. Buset, Parno? Itu artinya apa, suamiku? Parno itu artinya keren dan bukan berani. Iya, berani. Lalu, kalau kata buset itu artinya apa, suamiku? Kalau buset itu artinya apa ya? Kata-kata baru sebagai bentuk kesopanan, sayang. Gitu. Buset dan Parno. Kalau begitu, aku akan menggunakan kata-kata baru ini di istana nanti ya, suamiku. Boleh tidak? Iya sayang, itu harus. Buset. Oh iya, apa kalian masih ingat dengan Paman Asu, si penasehat istana itu? Lah, namanya indah sekali. Gue yakin pasti orang yang memberi nama itu kemungkinan besar adalah monyet. Suamiku, ternyata kau punya bakat jadi pelawak ya? Oh iya dong, gue juga bisa nyanyi. Nanti gue nyanyiin ya. Diam saja, jangan bicara yang aneh-aneh lagi. Kalau kau tidak mau digantung. Siap. Tapi, kalau kau gagal kali ini, maka aku sendiri yang seret kau keluar dari sini. Buset, galak amat. Santai aja lah. Gue pastikan bapak lu sembuh hari ini. Prajurit, buka gerbangnya, cepat! Wah, gelo. Mantap adik ipar. Tuan Putri Alana? Paman Asu, ayah di mana? Ayahmu masih terbaring di kamar, masih lemah dan sulit bernafas. Semua tabib sudah menyerah, Tuan Putri. Oh, ini toh yang namanya Paman Asuh. Mukanya sih ada mirip-miripnya kayak si Bahlil bapaknya Sari. Tapi bedanya sih di hidung doang. Si Bahlil bapaknya Sari punya banyak stok upil. Yang ini ya dikit rapi lah. Ya boleh lah. Itu kan Liang Wei. Masih berani datang juga dia. Ya benar, itu si miskin Liang Wei. Apa yang dia cari di istana? Kasihan sekali Putri Alana. Dulu putri kesayangan Panglima, tapi sekarang sudah jadi istri seorang sampah yang tak tahu diri. Wah, ternyata kita kedatangan sang menantu kesayangan Panglima. Hei, Liang Wei, apa kau tidak di desa mengurus ladangmu? Lah, emang kau buta? Jelas-jelas gue berdiri di sini, bukan di rumah. Paman Asuh. Kurang ajar. Cara bicaramu, kenapa tidak sopan dan aneh begini? Gue datang ke sini tuh cuma bawa obat. Malah bisik basak. Mau ngegosip gue lu pada? Hah? Kampungan. Liang Wei, jaga nada bicaramu. Jangan mempermalukan aku dan kakak. Iya. Ini obat yang gue bawa. Rasain lu. Mangap dah lu pada. Obat? Tabib kerajaan dari ibu kota saja sudah menyerah. Kau, orang yang bahkan tidak pernah belajar ilmu pengobatan, kau bilang bisa mengobati Panglima. Apa kau mimpi? Ini mustahil. Bunga rambut naga. Tanaman yang hanya tumbuh di tanah beracun di hutan leluhur. Barang yang kami cari bertahun-tahun tapi tak pernah bisa mendapatkannya. Dan dia malah bawa sekeranjang penuh. Hah, bunga rambut naga memang langka. Tapi siapa bilang ini asli? Banyak penipu yang mewarnai daun biasa supaya terlihat berkilau. Dan meskipun ini asli,
Apa gunanya? Kau pikir kau lebih pintar dari 3 tabib terbaik kerajaan? Jangan salah bicara suamiku. Tolong, buktikan kalau kau bukan sampah. Dian, rasanya pengen gua hajar nih tuh bangka. Sialan. Tenang. Dengar semuanya. Bunga rambut naga bukan obat langsung. Tapi obat ini bisa menyerap racun. Penyakit mertua gua bukan penyakit biasa. Penyakitnya itu bisa dikatakan itu sisa senjata beracun dari perang 20 tahun lalu yang mengendap di tulang dan darahnya. Dan kalau terlambat ditolong, maka racunnya perlahan akan merusak organ dalam. Dengerin, ini yang penting. Cara pakainya sederhana, tapi harus teliti. Rebus 7 lembar daun ini dengan air embun pagi, lalu dimasak dengan api kecil selama 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun? Maksud gua 1 jam, gitu aja sewot. Lalu setelah itu diminum perlahan 3 hari berturut-turut. Maka racun akan ditarik keluar lewat keringat dan urin. Racun hilang, itu aja. Anjir, gua kok jadi pintar banget begini, kocak. Benar, itu teori yang kami baca di kitab kuno yang sudah hilang. Tapi kami lupa caranya, dan dia benar. Bagus, kau pintar menghafal teori kuno. Tapi bagaimana kalau tanaman ini bereaksi buruk dengan kondisi Panglima? Kalau dia minum dan malah meninggal, siapa yang tanggung jawab? Jangan hiraukan dia. Dia berusaha menjebak kita kalau kau menolak. Kalau obat ini gagal atau malah membunuh Panglima, kau akan dibakar hidup-hidup. Dan sebagai jaminan, Alana dan Hinata akan ditahan di kamar tamu. Dan kalau kau gagal, mereka ikut mati bersamamu. Bagaimana? Oke, gua setuju. Kalau Panglima meninggal karena obat ini, gua siap dihukum mati. Mereka juga ikut mati. Gua terima. Tapi kalau Panglima sembuh, bagaimana? Kalau kau berhasil menyembuhkan Panglima, maka aku akan siap patuhi semua perintahmu. Gua setuju. Awas lu ya. Lu pikir gua Liang Wei asli yang tolol itu? Lu salah, bos. Tunggu aja pembalasan gua lo. Sekarang gua mau ngobatin bapak mertua gua. Gua nggak bisa nunggu-nunggu lagi. Gua orang sibuk, asal lu tahu. Dasar bodoh. Kau bicara apa? Kita tidak bisa mengobati ayah sekarang. Lah, kenapa nggak bisa? Air embun pagi belum terisi di jam begini, bodoh. Apa kau lupa? Ngapa lu nggak bilang dari tadi sih? Baiklah. Barusan gua berpikiran untuk langsung mengobati bapak mertua gua. Jadi gua putusin besok aja. Gua mau istirahat dulu. Ayo sayangku, kita istirahat dulu. Baiklah, ini kesempatanku untuk membunuh Panglima. Aku sudah mendapatkan kambing hitam untuk kujadikan tersangka. Kakak, lihat. Paman Asu sedang bersama Liang Wei. Hei, kau berani sekali Liang Wei. Kau pikir kau bisa menang? Dengar baik-baik. Nanti subuh, aku akan mengganti air embun itu dengan air yang sudah kucampur sedikit racun mematikan. Kalau Panglima meminumnya, aku pastikan dia pasti sekarat dan mati. Lalu semua bukti akan mengarah padamu. Kau, Alana, dan Hinata akan mati membusuk di alun-alun istana. Dan aku dengan mudah akan jadi Panglima baru di istana ini. Selamat menikmati sisa waktumu, Liang Wei, dan terima kasih telah mempermudah urusanku. Sepertinya Paman Asu tidak akan tinggal diam, Hinata. Pergilah menemui Liang Wei. Tanyakan apa yang dikatakan oleh Paman Asu. Cepat. Baik, Kak. Aku bersiap-siap dulu. Iya, cepatlah. Brengsek, dia main curang. Gua harus cari cara buat ganti air itu sekarang juga. Kalau telat 1 jam saja, semuanya akan tamat. Dasar pengkhianat. Gua pikir dia cuma mau menjatuhkan nama baik gua. Ternyata dia berani mau bunuh tuannya sendiri demi kekuasaan. Anjir. Dia ternyata bukan penipu. Tapi dia satu-satunya orang yang berani melawan Paman Asu demi kami. Aku harus cepat bantu dia. Apakah kau butuh bantuan? Hah? Hinata? Ngapain lu di sini? Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang kau ganti pakaianmu yang sudah aku siapkan di kamarmu. Cepat. Oh iya. Oke. Adik ipar gua ini apa kesambut setan?
kok mau bantuin gua? Tapi ya hitung-hitung sekarang gua punya sekutu di dalam benteng musuh. Ya udah dah, let's go. Kita harus ganti air itu dengan air embun murni, persis seperti yang gua sebutkan tadi. Tapi kau tahu kan kita dapat airnya di mana? Iya, aku tahu. Air embun itu ada di pendopo kecil dekat kolam teratai. Tapi di sana dijaga ketat oleh 2 pengawal setia Paman Asu. Bagaimana ini? 2 orang doang. Gua baru aja lawan seisi hutan penuh binatang. Lawan Bau dan anak buahnya, terus udah lawan kau juga dengan mulut sadismu itu. 2 penjaga itu mah cuma pemanis aja. Ayo sikat. Pemanis? Kau bicara apa? Sekarang ikuti aku, lewat jalan sempit ini. Jangan bersuara sedikit pun. Kalau ketahuan, kita berdua akan mati. Paham? Iya, bawel lah. Tuan Asu bilang jangan biarkan siapapun mendekat ke sini. Air ini harus tetap ada di sini sampai wadahnya penuh. Iya, nanti kalau Panglima mati karena obat si miskin itu, kita dapat hadiah besar. Iya, kau bener. Kurang ajar. Akan kupotong lidahmu. Bukan gini caranya. Nanti kita ketahuan. Mampus kita. Udah, biar gua aja. Gua bakal pakai ilmu pentol sapi buat melumpuhkan mereka. Aku tidak terima ayahku dijadikan bahan candaan mereka. Iya, sabar Hinata. Biar gua yang balas. Lihat ya. Sistem, tukar sebagian poin saya dengan pistol. Lengkap dengan peredamnya. Cepat. Kamu memiliki 5.000 poin dan jumlah poin untuk menukarkan dengan pistol lengkap dengan peredam adalah 4.500 poin. Item sudah diterima. Hah? Ada orang? Emang ada? Kau melumpuhkan mereka hanya dengan hitungan detik. Biasa aja. Gua bilang juga apa? 2 orang prajurit tuh cuma pemanis doang. Udah, ayo kita ke dapur. Iya, ayo ikuti aku. Sekarang airnya aman. Besok pagi saat dimasak, kasetnya bakal keluar sempurna ini. Siapa di dalam? Buset, mereka datang. Kita mau lewat mana ini? Kita lewat jalan rahasia. Ayo cepat. Tidak ada siapa-siapa. Apa aku salah dengar? Atau hanya angin? Tidak mungkin Liang Wei berani masuk ke sini. Dia kan penakut. Pasti cuma tikus. Stop dulu Hinata, kita istirahat dulu. Iya. Kau sudah mempertaruhkan nyawamu. Demi ayah, demi aku, demi kakak. Padahal kami selalu menghinamu dan selalu merendahkanmu. Udah, jangan cengeng, biasa aja. Simpan air mata lu buat besok. Besok penentuannya. Kalau obat ini bekerja, Paman Asu bakal tamat dan kita semua bebas. Kalau gagal, ya seenggaknya kita mati bareng-bareng. Tidak, kita tidak akan gagal. Besok, aku akan berdiri di sampingmu. Aku akan melindungimu dari siapapun. Dan apapun yang terjadi, sekarang aku ada di pihakmu. Buset dah, jangan-jangan nih adik ipar gua mulai naksir gua. Gara-gara pesona ilmu pentol sapi nih pasti. Emang sih, aura ketampanan gua nggak ada obeng. Ayo kita pergi, di sini tidak aman. Iya, ayo. Gua kok tiba-tiba kepikiran banget ya sama Nadia. Nat, lu bertahan ya. Bentar lagi gua bakal bawa pulang bunga obat itu. Biar kita bisa tinggal bareng lagi. Gua janji dah, kalau gua balik, gua bakal ngutang ke bank buat bikinin lu rumah kecil. Gak usah mewah. Yang penting ada dapur buat lu masak. Ada kamar juga buat anak-anak. Dan ada tempat buat gua pulang. Gua sebenarnya capek sih Nat. Capek banget. Tapi gua gak boleh gagal. Kalau gua gagal, semuanya bakal selesai. Gua gak bisa pulang. Kau sebenarnya siapa? Siapa Nadia? Dan benda apa yang kau genggam itu? Hah? Enggak apa-apa. Oh ini cuma benda yang kutemukan di hutan. Jangan bohong. Sejak pertama kita menikah, kau tidak pernah sebaik ini padaku. Kau selalu memukulku, menghinaku, bahkan tak pernah melihatku sebagai istrimu. Tapi malam itu, saat kau bangun, kau berubah. Cara bicaramu jadi aneh.
sikapmu berbeda dan seperti bukan Liang Wei yang ku kenal. Alana, Jangan sentuh aku, tetap di sana. Aku tahu kau bukan Liang Wei. oke, gua jujur. Gua sebenarnya Kalian berdua kenapa masih di sini? Kakak, kenapa kakak menangis? Liang Wei, apa kau menyakiti kakakku lagi, hah? Tidak, Hinata. Dia tidak memukulku. Lalu kenapa kakak menangis? Aku hanya kasihan dengan suamiku ini. Begitu besar pengorbanannya dengan kita, Hinata. Jangan salah paham. Oh, maaf. Aku salah sangka lagi kepadamu, Liang Wei. nggak apa-apa Hinata, santai aja. Iya, kau memang baik sekali dan sangat berjasa sekali dengan keluarga ini. Maafkan aku. Kalau begitu sebaiknya kita masuk deh. Besok kan kita harus bangun pagi buat mengobati ayahmu. Iya, ayo. Ingat perjanjian kita, Liang Wei. Kalau Panglima jatuh sakit parah atau meninggal setelah minum ini, kau dan kedua istrimu ini akan dibakar hidup-hidup. Tidak ada ampun. Mengerti? Iya, berisik banget sih nih tuh bangka. Diam aja lu. Sini, biar gue yang suapin mertua gue. Sini. Minum pelan-pelan ayah. Ini rasanya emang agak sedikit pahit. Tapi setelah itu, racun-racun akan keluar dari tubuhmu. Percaya dah sama menantu baikmu ini ya. Diam. Lihat, Panglima kesakitan. Ramuan ini beracun. Tangkap penipu ini. Seret mereka ke alun-alun. Jangan berani-berani menyentuh kakakku. Belum ada keputusan. Tunggu sebentar. Paman Nasu, ini bukan racun yang bereaksi. Tapi ini proses mengeluarkan racun dari tubuh Panglima. Lihat aja keringatnya tuh. Apa kau buta? Aku bisa bernapas lagi. Dadaku tidak sesak lagi. Tubuhku terasa ringan sekali. Ilmu Liang Wei seperti ilmu dewa. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Paman Asu, kau terlihat sangat kecewa melihatku sembuh. Ada apa? Tidak, tuanku. Saya sangat bahagia. Liang Wei, kau menyelamatkan nyawaku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Minta apa saja, akan aku berikan. Apa aja? Iya, apa saja. Bilang saja, kau mau apa? Kalau gitu saya mau rumah, tanah, ladang. Apa itu bisa? Hanya itu saja permintaanmu? Bahkan jika kau meminta Hinata sebagai istri kedua, aku juga akan mengizinkannya. Buset. Kalau itu, saya tanyakan dulu sama Alana ya, ayah. Sayang gimana? Kamu setuju nggak kalau Hinata jadi istri keduaku? Terserah kau saja, suamiku. Kalau kau memang suka Hinata, aku setuju saja. Buset dah. Ada bau-bau cemburu, Cuk. Maaf ya. Saya hanya setia sama satu istri saja. Aneh. Harusnya aku senang dia menolak. Tapi kenapa justru perasaanku sedikit kecewa? Oh, ya sudah kalau begitu. Sebaiknya kalian istirahat saja. Aku tahu kalian bertiga lelah. Pelayan! Iya, Tuan. Siapkan mereka bertiga kamar paling terbaik di istana ini. Dan berikan makanan terenak di istana ini. Ayah, bagaimana dengan si tua bangka? Paman Asu, kau harus berlutut. Dan minta maaf pada Liang Wei, Alana, dan Hinata di hadapan seluruh warga ibu kota. Mulai hari ini, kau dipecat dari semua jabatan dan akan digantikan oleh menantuku. Hukuman yang pantas untuk pengkhianat sepertimu adalah dicambuk dan diasingkan. Selamat, misi terakhir telah berhasil, dicapai 100%. Kini lokasi bunga Aji Sangkana telah diterima dan berada di atas bukit kecil indah di belakang istana. Kok jadi berat banget ya rasanya? Poin Anda sekarang sudah mencapai 10.000 poin. Apakah ingin ditukarkan dengan hadiah utama? Tunggu. Boleh nggak gue tahu hadiah utamanya apa? Hadiah utama adalah sebuah portal dimensi ke zaman modern. Apakah ingin ditukarkan sekarang? Simpan aja dulu. Nanti aja gue pikirin lagi. Boleh nggak? Gua kasih hadiah buat kalian berdua. Tidak usah repot-repot, Tuan. Hah? Kakak mabuk atau sedang kerasukan? Memanggil Liang Wei dengan Tuan. Aku hanya hormat saja dengan
Suamiku, Hinata. Kok kenapa jadi ikut aneh, Kak? Bukannya Liang Wei saja yang semua kalimatnya terdengar aneh, tapi sekarang kakak malah ikut tertular dengan keanehan dia. Hinata, mulai sekarang jangan panggil dia Liang Wei lagi. Kakak mabuk ya? Kenapa kau jadi aneh begini? Jelaskan siapa kau sebenarnya. Katakanlah dengan jujur. Lah kok nanyanya gitu sih? Aku aku Liang Wei, suamimu. Aku tahu kau bukan Liang Wei. Sekarang jujurlah siapa kau sebenarnya. Waduh buset, mendingan gua jujur deh. Mendingan gua jujur sekarang. Lagian bentar lagi gua juga pulang. Maafin gua ya. Gua memang bukan Liang Wei. Gua cuma minjem tubuhnya aja. Kurang ajar. Siapa kau sebenarnya, ha? Jawab, atau ku penggal kepalamu sekarang. Hinata, simpan pedangmu. Tapi Kak, dia sudah membohongi kita. Bagaimanapun juga dia harus ditangkap. Hinata, aku bilang simpan pedangmu sekarang. Asal kalian tahu ya, gua nggak pernah berpikiran untuk menyakiti kalian sedikit pun. Dan gua berada di tempat ini juga karena hanya satu tujuan gua, yaitu hanya ingin mencari bunga Aji Sangkana yang ada di belakang istana ini. Itu doang. Setelah gua dapat bunga itu, gua janji bakal pergi meninggalkan tubuh suamimu, Alana. Gua janji. Berarti itu artinya setelah kau keluar dari tubuh suamiku yang asli akan kembali lagi. Iya benar. Maafin gua ya. Gua harus pergi. Gua harus membawa bunga itu ke duniaku. Karena ada orang yang sangat membutuhkannya di sana dan telah bertaruh nyawa demi melahirkan kedua anakku. Jadi selama ini hatimu memang tidak pernah ada di sini. Sejak malam itu aku benar-benar mulai mencintaimu, bukan sebagai Liang Wei, tapi kamu yang ada di hadapanku ini. Sistem, tukar semua poin yang tersisa dan buka portal dimensi sekarang juga. Gua nggak kuat lihat dia kecewa terlalu berat. Perintah diterima. Portal dimensi akan segera terbuka di puncak bukit di belakang istana. Jangan pergi. Kumohon padamu. Jangan tinggalkan aku, suamiku. Kumohon. Pergilah, jika memang di sana ada seseorang yang lebih membutuhkanmu dan ada tanggung jawab yang harus kau selesaikan, pergilah. Kami mengerti. Terima kasih untuk semuanya. Gua nggak akan pernah lupain kalian berdua. Gua janji. Akhirnya tinggal selangkah lagi. Nat, bertahanlah. Sekarang juga gua bakal bawa bunga ini. Tunggu gua ya. Aku tahu, aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi bisakah kau menoleh sekali saja, supaya aku bisa mengingat wajah orang yang membuatku bahagia. Jangan bikin gua makin susah pergi, Alana. Gua mohon. Kalau begitu, pergilah dan hiduplah bahagia di dunia tempat hatimu berada, suamiku. Portal siap digunakan. Setelah memasuki portal, misi akan berakhir. Biar rasa sakit ini cukup jadi milikku saja sampai aku mati. Aku mencintaimu, walaupun aku tahu aku bahkan tidak pernah benar-benar memilikimu. Secepat itu kehadiranmu menghilang, tinggalkan semua